Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Saudaraku, kita sering sekali membaca firman Tuhan di mana Yesus berkata, "Aku datang untuk orang yang berdosa." Ketika Yesus datang untuk orang berdosa, Yesus tidak pernah mengubah pakaian orang tersebut. Yesus tidak pernah mengubah agama orang tersebut. Yesus hanya mengubah hati orang tersebut, pikiran orang tersebut yang dulunya hidup dalam dosa, sekarang tidak lagi tinggal di dalam dosa setelah mengenal Yesus Kristus. Maka Yesus tidak pernah berkata, "Ayo masuklah agama Kristen." Karena tujuan Yesus ke dunia ini bukan memanggil orang yang beragama, tetapi tujuan Yesus ke dunia ini memanggil orang-orang yang berdosa. Pertanyaannya, Bang Pendi, bukankah semua manusia telah berdosa? Iya, karena itu kata Alkitab. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan di dalam iman saya yang lama juga dikatakan, kullu bani adaman khota'un. Setiap anak Adam, setiap manusia itu khota'un, berdosa. Pasti ada kesalahan. Sehebat apapun ketakwaan seseorang, sehebat apapun keimanan seseorang, sehebat apapun dia bertumbuh di dalam agamanya, orang itu pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Nabi sekalipun, rasul sekalipun tidak luput daripada kesalahan dan dosa, Bapak Ibu. Makanya tidak ada nabi dan rasul yang bisa memisahkan kita dari dosa. Karena nabi dan rasul pun punya kesalahan. Ketika orang punya kesalahan, orang itu sudah punya dosa. Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya tidak ada istilah dosa kecil dan dosa besar. Ketika orang itu melakukan pelanggaran, ya, pelanggaran apapun, maka orang itu sudah berdosa. Bahkan di dalam kitab dikatakan, ketika kita tahu melakukan kebaikan, tapi kita tidak mau melakukan kebaikan, maka kita sudah berdosa. Ya, pertanyaannya, adakah manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nah, ketika tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan berarti manusia semuanya berdosa. Dan semuanya telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Hukum dosa itu maut. Jadi ketika hukum dosa itu maut, otomatis orang yang berdosa kita sudah tahu kemana, ke neraka. Berapa lama di neraka? Ya selama-lamanya. Kekal, abadi, abadan. Jadi neraka itu bukan seperti laundry. Ya, neraka itu bukan seperti LP, lembaga pemasyarakatan. Kalau sudah habis masa hukuman, masa tahanan, lalu kita dibebaskan, kita dikeluarkan. Neraka tidak seperti itu. Neraka itu bukan seperti laundry. Dicelup, diambil, dicelup, diambil. Ya, tidak seperti itu. Jadi neraka itu tempat yang kekal. Ketika Yesus melihat manusia jatuh dalam dosa dan hukum dosa itu adalah maut, neraka yang kekal, Yesus punya hati belas kasihan yang besar. Sehingga ketika Yesus punya hati belas kasihan yang besar, Yesus tidak mau manusia jatuh binasa. Tidak mau manusia masuk neraka. Ketika tidak mau manusia masuk neraka, otomatis Yesus hadir ke dunia ini dalam bentuk saudara dan saya. Kenapa tidak mengambil bentuk-bentuk dan rupa-rupa yang lain? Seperti rupa malaikat, rupa ini, rupa ini, rupa ini. Kenapa harus mengambil rupa manusia? Karena tujuan Yesus itu untuk menyelamatkan manusia. Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Maka semua orang yang diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, tidak bisa nabi dan rasul itu memisahkan ataupun membebaskan umat manusia dari dosa. Maka hadirlah Tuhan itu sendiri ke dunia ini, mengambil rupa saudara dan rupa saya, dan dia menjelma menjadi manusia yang sempurna. Apa arti manusia yang sempurna? Manusia yang sempurna adalah semuanya sempurna. Tidak ada dosa, celah, kesalahan, pelanggaran sedikit pun yang dilakukan oleh manusia itu. Karena manusianya Yesus berbeda dengan manusianya kita. Manusianya kita, Bapak Ibu, manusia yang hidup dalam dosa. Sementara manusianya Yesus hanya rupa saja manusia. Sementara roh manusianya Yesus itu adalah roh Elohim, roh Tuhan. Maka ketika ada godaan-godaan dunia ini, termasuk setan ingin menggoda, ingin mencobai Yesus, dia tidak bisa dicobai. Nah, inilah yang tidak bisa disadari oleh saudara-saudara kita di luar kekristenan. Maka timbullah perkataan dari teman-teman kita, kalau umat Kristen itu menyembah manusia, menuhankan manusia, dan mengangkat manusia menjadi Tuhan. Kenapa hal ini bisa terjadi, bisa timbul daripada mereka, Bapak Ibu? Karena mereka tidak melihat sisi ketuhanan daripada Yesus Kristus. Bahkan Yesus sendiri berkata kepada orang-orang Yahudi pada masa Yesus di dunia ini. Ya, apa kata Yesus? Apakah kamu tidak bisa melihat perbuatan-perbuatan yang aku lakukan? Perbuatan apa yang dilakukan oleh Yesus, Bapak Ibu? Perbuatan yang dilakukan oleh Yesus itulah perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Contohnya, mengampuni dosa manusia.
Siapa yang bisa mengampuni dosa manusia? Tuhan. Tetapi Yesus berkata, dosamu diampuni. Kenapa Yesus bisa berani-berani berkata seperti itu? Karena dia adalah Tuhan itu sendiri yang wujudnya, wujud saudara dan saya, karena untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kalau dia tiba-tiba hadir, belum hadir ke dunia ini, orang geger semuanya, bisa mati mendadak Bapak Ibu. Kenapa? Tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Tuhan face to face. Tidak sanggup. Kenapa? Karena kita manusia berdosa. Nah, jadi Tuhan harus mengambil rupa saudara. Firman telah menjadi manusia. Manusia yang sempurna. Ketika hal ini terjadi, ini pula yang tidak bisa diterima oleh dunia. Saya dulu juga seperti itu, menolak firman yang menjadi manusia. Saya selalu berkata, orang Kristen itu bodoh sekali. Kenapa menuhankan manusia? Kita tidak pernah menuhankan manusia. Memang dia dari sononya Tuhan. Kalau menuhankan itu seperti HP Bapak Ibu. HP ini hari ini HP ini saya jadikan Tuhan. Kenapa? Karena melalui HP ini saya bisa tahu, memahami, mengerti semua informasi-informasi yang selama ini disembunyikan. Informasi apa yang disembunyikan? Semuanya Bapak Ibu. Khususnya mengenai ajaran seberang. Dengan adanya HP, adanya internet, adanya Google, kita bisa googling, kita bisa mencari tahu bagaimana ajaran sebelah yang selama ini ditutup-tutupi. Jujur saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, sebelum saya mengenal Kristus, saya tidak tahu tentang hadis. Ada hadis yang berkata bla 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 bla. Tidak bisa kita ungkapkan, nanti dibilang penistaan agama. Tetapi setelah saya percaya kepada Yesus dan munculnya Google, saya googling, saya melihat sendiri ternyata banyak sekali hadis yang tidak pernah dibacakan selama ini oleh para pemuka-pemuka agama di dalam agama saya yang dulu. Nah, maka ketika hadis itu kita bacakan, ya, banyak orang yang tidak tahu. Ketika mereka jadi tahu, yang pertama muncul pertanyaan, itu hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif kata mereka. Sekalipun hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tetap mereka berkata hadis yang dhaif. Nah, saudaraku, ketika saya menyadari Yesus Kristus Tuhan, ya, saya benar-benar mengucap syukur. Bagaimana dia hadir di tengah-tengah. Di saat itu saya melakukan dosa, kesalahan, pelanggaran. Dia hadir, dia menyatakan dirinya kepada saya. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya menyadari, saya butuh juru selamat. Saya langsung menyatakan iman kepada Yesus setelah mengalami proses yang sangat panjang. Nah, saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, maka Yesus hadir ke dunia ini tidak pernah membawa agama dan tidak pernah ingin mengubah orang itu menjadi agama Kristen. Yang Yesus ubah adalah hatinya. Hati yang dulunya berdosa menjadi tidak berdosa. Hidup yang dulunya berdosa datang kepada terang benderang. Berada di dalam terang yang benderang. Nah, inilah tugas kita para anak-anak Tuhan yang punya hati untuk selalu memberitakan Injil kepada mereka yang menolak Injil. Itu kita ke sana, kita harus pergi melakukan penginjilan, saudaraku. Pertanyaannya, saudaraku, Bang Pendi, bukankah semua manusia itu telah berdosa? Iya benar, tetapi kenapa Yesus tidak hadir ke sana? Nah, Bapak Ibu perlu perhatikan. Bukannya Yesus tidak hadir, ya. Yang pertama, Yesus hadir kepada orang yang berdosa. Tetapi sekalipun Yesus tahu semua manusia telah berdosa, tetapi ada saja manusia-manusia yang tidak pernah merasa diri berdosa. Orang tersebut merasa dirinya soleh. Orang tersebut merasa dirinya suci. Tidak mungkin Yesus hadir ke sana. Otomatis, ya. Ketika kita datang ke sana memberitahukan tentang siapa Yesus, kita ditolak, Yesus dihina. Jadi orang tersebut merasa diri suci, merasa diri ahli ibadat, merasa diri ahli agama, merasa diri orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, pelanggaran, dan dosa, maka tidak pernah orang tersebut merasakan, mengecap bagaimana kasih Yesus. Karena orang itu sudah menolak Yesus. Maka kata Alkitab apa? Yesus hadir untuk orang yang berdosa. Apa kata Alkitab selanjutnya? Hanya orang yang sakit yang memerlukan tabib. Ya, hanya orang yang sakit yang memerlukan dokter. Orang yang sehat tidak pernah memerlukan dokter. Tetapi ada dokter yang punya hati belas kasihan yang luar biasa. Ketika melihat orang sakit, sekalipun orang sakit itu tidak memanggil dokter, tetapi hati dokter itu merasakan ini butuh pertolongan, langsung dokter itu hadir. Tetapi ada juga dokter, ya, tahu ini orang sakit, tetapi orang ini tidak pernah mengaku dirinya sakit. Tidak mungkin dokter itu datang kepada orang sakit itu. Tidak mungkin datang kepada orang sakit itu. Kenapa? Dokter itu tahu, kalau saya datang, orang itu sebenarnya sakit tapi pura-pura sehat, otomatis saya akan ditolak. Itu kata dokter. Maka dokter itu pergi ke tempat yang lain. Masih banyak orang yang perlu diselamatkan. Nah, beginilah gambaran kita juga Bapak Ibu. Ketika kita pergi ke suatu tempat, kita beritakan Injil di sana, kita beritakan tentang kasih Tuhan, kita beritakan siapa itu Kristus, Yesus. Ya, ketika kita ditolak,
Kita pergi ke tempat lain, jangan kita lama-lama di sini. Banyak juga orang di sana yang membutuhkan kita. Banyak orang lapar, orang haus di sana Bapak Ibu, yang di mana mereka memerlukan kita untuk menceritakan tentang kabar baik, kabar sukacita, hal kerajaan surga. Kita jangan lama-lama di sini, kita harus pergi ke sana. Terus dukung dalam doa agar banyak orang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar mati mendapatkan mahkota surga. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget. Jadi kita semua sudah tahu ya, kenapa Yesus tidak datang kepada si A, si B, si C, dan si D. Yesus tahu semua manusia telah berdosa. Tetapi kenapa Yesus tidak datang menyelamatkan mereka? Karena mereka itu orang berdosa tetapi merasa hidupnya soleh. Merasa hidupnya tidak pernah melakukan kesalahan. Merasa hidupnya tidak pernah melakukan dosa. Merasa hidupnya suci. Padahal Yesus tahu. Maka Yesus tidak hadir ke sana. Yesus hadir kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan dia Bapak Ibu. Kepada saudara semuanya, siapa yang merasa diri berdosa, buka sedikit ruang hati saudara, buka sedikit ruang pendengaran saudara, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saudara akan diselamatkan dari dosa-dosa saudara. Yesus bukan datang ke dunia ini menyelamatkan kita dari neraka, tetapi Yesus datang menyelamatkan kita dari dosa. Karena hukum dosa adalah maut. Yesus tidak mau kita hidup dalam dosa, mati binasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Yes, yes. Wow.